Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang logaritma. Kita akan melanjutkan yaitu membahas grafik fungsi logaritma. Nah, sama halnya dengan fungsi eksponensial. Nah, di fungsi logaritma juga kalian harus tahu cara bagaimana menggambar grafik fungsi logaritma. Nah, di sini yang harus kalian perhatikan sebelum menggambar grafik adalah bagaimana konsep dasar dari fungsi logaritma itu tersendiri. Nah, kalau minggu kemarin sudah Ibu jelaskan apa itu logaritma, dan kalian sudah membuat video menjelaskan sendiri. Pastinya kalian sudah paham ya, karena kalian sudah bisa menjelaskan sendiri tentang grafik fungsi logaritma dulu. Nah, di sini akan Ibu bahas sebelum masuk ke grafik fungsi itu fungsi logaritma. Nah, fungsi logaritma itu bisa dituliskan sebagai Y sama dengan A log X, seperti ini. Nah, di sini yang mau Ibu sampaikan lagi, kalau fungsi logaritma ini kita ubah ke dalam bentuk eksponensial. Nah, di sini ada A itu adalah apa kemarin? Basis. Ya, A ini adalah basis. Terus Y ini apa? Y ini adalah pangkat. Sedangkan X ini adalah hasil hasil pangkatnya. Nah, maka kalau ini diubah ke dalam bentuk eksponensial, bentuknya akan seperti apa? Berarti kita harus membuat ada A. A itu berpangkat kan? Pangkatnya tadi apa? Pangkatnya adalah Y, itu sama dengan hasil pangkatnya itu adalah X. Jadi kalau logaritma bentuknya Y sama dengan A log X, berarti kalau diubah ke fungsi eksponensial menjadi A pangkat Y sama dengan X. A itu yang basis di atas ini, Y itu adalah hasil pangkatnya ini, sama dengan X itu hasil pangkatnya yang sebelah sini. Nah, kalian perhatikan letaknya baik-baik. Kalian harus bisa, kemarin udah ada latihan mengubah bentuk eksponensial menjadi logaritma. Jadi di sini yang harus kalian pahami terlebih dahulu. Kalau di awal ini kalian tidak paham, nanti seterusnya bakalan sulit untuk memahaminya. Nah, langsung saja kita masuk ke grafik fungsi logaritma. Nah, berarti sebelum itu kalian harus menyiapkan dulu, kita memakai buku kotak-kotak ya untuk mempermudah kita menggambar. Nah, sekarang yang mau kita gambar grafik fungsi logaritma itu fungsinya yaitu, Ibu tulis ya, gambarkan grafik fungsi. Oke, Y sama dengan 2 log 2X. Nah, seperti ini. Gambarkan grafik, kurang K. Gambarkan grafik fungsi Y sama dengan 2 log 2X. Nah, kalau bentuknya seperti ini, kan kalau kita mau menggambar grafik, kita itu harus mempunyai pasangan titik-titik untuk kita lukiskan ke dalam koordinat kartesius, sehingga kita harus tahu dulu titik-titiknya apa. Nah, biasanya kita buatkan tabel. Nah, bentuk tabelnya bisa seperti ini ya. Nah, di sini kita isi, ini ada X, lalu Y, berarti yang bawahnya ini pasangan X, Y. Nah, lalu bagaimana untuk menentukan titik-titik itu? Nah, untuk yang X, nah X ini kalian bisa pilih berapapun nilai X-nya. Tapi ingat, kita di sini mau menggambar grafik fungsi Y
sama dengan 2 log 2x yang harus berhubungan dengan logaritma yang ada di 2 ini. Kenapa? Karena untuk mempermudah kalian mencari nilainya agar tidak menghasilkan bilangan yang tidak bulat atau bisa saja desimal. Nah, di sini alternatifnya kalian sesuaikan dengan basis yang ada di soal. Basisnya di sini 2. Berarti kita cari angka yang hasilnya itu adalah hasil pangkat dari 2. Kita mulai. Misalnya ada dari 2 pangkat 0. Ya, kita mulai hasilnya itu ada 1. Bisa jadi mulai dari berapa ya? 1 ya. Ada 1, di sini ada 2, bisa jadi 4, di sini 8. Nah, terus hasilnya ada lagi 1/2, 1/4, lalu 1/8. Seperti ini ya. Nah, nanti untuk y ini kan adalah hasil logaritma dari 2 log 2x. Nah, bisa kita cari untuk nilai y-nya setelah kita menentukan mau nilai x yang mana. Nilai x itu ingat ya, yang berhubungan dengan perpangkatan 2, hasil dari perpangkatan 2. Nah, kita masukkan nilai y itu tadi fungsinya 2 log 2x. Kalau kita mulai dari x-nya 1/8, berarti ada y sama dengan 2 log 2 kali 1/8. Lalu y sama dengan 2 log, ini bisa kita bagi jadinya 4. 2 log 4. Oh sorry, 1/4 ya, 1/4. Nah, berarti y di sini sama dengan berapa? 2 pangkat berapa yang hasilnya 1/4, atau mau kalian tulis seperti ini, 2 pangkat berapanya x yang hasilnya 1/4. Atau kalau bingung ini 2 pangkat y aja ya, karena di sini y. 2 pangkat y yang hasilnya 1/4. Berarti di sini ada 2 pangkat y sama dengan 1/2 pangkat 2 ya, 4 itu. Iya, atau 2 pangkat y sama dengan 2 pangkat 2-nya naik ke atas jadinya min 2. Berarti di sini ada y sama dengan min 2. Berarti di sini hasil y-nya adalah min 2. Atau kalau kalian bisa langsung mengetahuinya 2 pangkat berapa yang hasilnya 1/4, langsung aja tulis y sama dengan min 2. Tidak perlu cara seperti ini lagi. Kalau misalnya kalian sudah tahu, kalau tidak tahu boleh ditulis cara seperti ini untuk mendapatkan nilai y-nya. Berarti di sini kita isi untuk x 1/8, y-nya negatif 2. Nah, boleh lagi sebagai contoh, cari lagi kalau x-nya sama dengan berapa? Oh iya, x-nya misalnya sama dengan 4 ya, x-nya sama dengan 4, fungsinya tadi y sama dengan 2 log 2x, berarti y sama dengan 2 log 2 dikali 4, x-nya 4 tadi ya, berarti y sama dengan 2 log 2 kali 4, 8, y-nya berapa? Nah, 2 pangkat berapa yang hasilnya 8? Ya, 2 berpangkat 3. Berarti di sini y-nya adalah 3. Jadi kita masukkan untuk x-nya 4, y-nya 3. Seperti itu. Nah, nanti kalian bisa lengkapin untuk yang 1/4 bagaimana cara memperolehnya. Jadi kalau di sini 1/4, berarti ini nanti y-nya min 1, kalau setengah berarti y-nya 0. Terus kalau y-nya 1, 2 pangkat berapa yang hasilnya 2? 2 pangkat 1 ya? Iya, kalau di sini 1 dia 1. Nah, lalu kalau 2
2 pangkat berapa yang hasilnya 4, di sini 2. Berarti 2 pangkat berapa yang hasilnya 16, 4. Nah, kalau sudah dapat nilai Y-nya seperti ini, baru kita tulis pasangannya. Berarti di sini pasangannya ada 1/8, negatif 2. Lalu di sini ada 1/4, min 1, ada setengah, 0, lalu 1,1, 2,2, dan 4,3, dan 8,4. Nah, setelah dapat pasangan titik-titik seperti ini, baru kita gambar ke grafiknya ke dalam bidang koordinat kartesius. Oke, setelah ini, nah kalian bisa menggambarkan koordinat kartesiusnya seperti ini ya. Nah, di sini kita tulis dulu, berarti di koordinat kartesiusnya ada sumbu X, yang atas sumbu Y. Nah, kita masukkan angka-angkanya. Kita mulai dari 0 ya, di perpotongan sini. Nah, di sini yang harus kalian perhatikan lagi saat menggambar, nah karena di sini kita menggunakan basis dari soal itu 2, nah lebih baik kalian nanti membuat skalanya juga 2 kotak. Jadi kalau perpotongan nolnya di sini berarti jaraknya 2 kotak, nanti 2 kotak dan seterusnya. Nah, ke atas juga harus 2 kotak. Kalau ke bawah 2 kotak, ke kiri juga 2 kotak. Nah, ini untuk basisnya 2. Nanti kalau misalnya basisnya ada 3, Y sama dengan 3 log X gitu ya. Nah, berarti nanti kalian buat skalanya juga 3 kotak, ke kanan, ke atas, ke bawah, dan ke kiri. Nah, untuk nanti mempermudah membagi bilangan yang pecahan. Oke, langsung saja. Berarti di sini kita kasih angkanya ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, ada 6. Oke. 6, sini 7, 8, 9, 10, cukup ya. Nah, terus ke bawahnya berarti negatif ya, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Ke atasnya positif 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ke sampingnya ada negatif 1. Kenapa gambarnya seperti ini, Bu? Karena kita sesuaikan dengan nilai X dan Y yang kita cari tadi. X-nya paling besar 8, jadi cukup boleh sampai 8 atau dilebihin berapa angka. Y-nya juga seperti itu. Y-nya paling besar itu 4, yang bawahnya min 2. Jadi masih cukup kan, nanti Y-nya 4, di bawahnya min 2. Jadi tidak harus panjang-panjang, disesuaikan saja dengan tabel yang sudah kita buat tadi. Nah, sekarang kita tinggal memasukkan titik-titiknya ke dalam koordinat kartesius. Nah, di sini kita lihat yang pertama, pasangan titiknya itu ini kan 1/8. Nah, kita mulai dari kanan dulu. Ini ada 8,4. Berarti X-nya 8 di mana? Ya, X-nya 8 ada di sini. Y-nya 4, berarti di atas ya. X 8,4. Ya, di sini. Oke, kita tandai titiknya. Sama, oke. Kelihatan ya titiknya. Nah, lalu yang kedua ada 4,3. 4 di sini 3. Oke, berarti di sini titiknya. X-nya 4, Y-nya 3. Lalu yang kedua 2,2. Berarti X-nya 2, Y-nya 2 di sini. Lalu yang 1,1 di sini ya. Nah, sekarang kita masuk yang sudah setengah. Berarti X-nya setengah. X-nya setengah di mana, Nak? Nah, di sini X-nya setengah berarti
membagi dua ya, membagi dua yang ini kan 1 di sini, berarti setengahnya di kotak yang pertama. Kalau setengah, X-nya berapa? Iya, X-nya 0, berarti dia tepat di Y-nya 0, berarti dia tepat di sumbu X ini. Gini. Nah, untuk 1/4. Nah, berarti kalau 1/4 kita membagi kotak yang 1 ini menjadi 2, karena tadi kotaknya ini kan 2, dibagi 2 di pas 1 kotak, berarti kalau dibagi 4 dia membagi 1/4 ini menjadi 2. Nah, di sini berarti di tengah-tengah ini ya. Kalau setengah di mana? 1/4 min 1. Oke, berarti kita tarik garis sini di negatif 1 di sini ya. Nah, lalu kalau dia 1/8 berarti membagi garis yang ini tadi, yang 1/4 ini kalian bagi 2 lagi, sangat tipis tapi tidak bersentuhan dengan sumbu Y ya. Nah, berarti dia di min 2 di sini berarti ya. Nih. Oke. Mendekati sekali. Nggak pas ya. Nah, sini ya. Nih, nanti dia min 2 di sini. 1/8 dan min 2. Jadi dia itu mendekati, nanti semakin kalau X-nya semakin kecil, nanti dia semakin mendekati Y tapi tidak berpotongan di Y. Ingat itu, tidak menyentuh di sumbu Y tapi mendekati Y. Nah, kalau sudah dapat titik-titik seperti ini, berarti tinggal kita hubungkan. Ingat, jangan pakai penggaris menghubungkannya, dilukis seperti ini. Jadi nanti dia membentuk grafik. Ya, sudah lengkung seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, nah udah kelihatan ya grafiknya. Boleh ditebalin pakai spidol. Jangan langsung pakai pena, nanti kalau salah bisa dihapus. Nah, coba kita tebalkan. Oke, nah seperti ini ya, kelihatan. Nah, ini adalah grafik fungsi apa tadi? Y sama dengan 2 log log 2x. Oke, ketinggalan x-nya. Oke, nah seperti ini untuk grafik fungsi logaritma Y sama dengan 2 log 2x. Oke, silakan dipahami. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.